Assalamualaikum, yo semuanya, kembali lagi dengan Bang Jack. Hehehe, karena kalian pasti sudah menunggu lama dengan dongeng The King is Back-nya, jadi kita tak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja dah, check it out. Sebelumnya di tempat Li Yingwan yang lagi asik latihan memperkenalkan dirinya, sedangkan itu kakaknya Yingwan tengah asik menguping adiknya di balik pintu. Lalu dia menanyakan kepada ibunya apakah ibunya benar-benar yakin akan membiarkan adiknya pergi ke luar negeri untuk belajar di Jiangning. Ibunya pun menjawab bahwa ini adalah permintaan adiknya untuk keluarga kita. Adikmu harus pergi dan menemukan dia. Setelah itu scene berganti, terlihat Keke tengah di depan pintu ruangan ayahnya membawakan makan malam. Guru Sun terlihat sangat sibuk dengan daftar siwa dan tugas pembelajaran. Lalu Keke menghampiri ayahnya dan memberikan kotak bekal makan malamnya. Melihat anaknya selalu membawakannya makan malam tiap hari, Guru Sun pun meminta maaf kepada anaknya itu karena dia sangat sibuk dengan tugas pembelajaran di semester baru. Keke pun tak mengapa dan malah dengan lembut meminta ayahnya untuk makan sekarang di sofa. Lalu Keke ingin duduk di tempat kerja ayahnya yang kata Keke ingin merasakan menjadi seorang pemimpin. Kamu pikir pemimpin macam apa ayahmu ini? Ujar Guru Sun. Setelah itu Guru Sun tengah makan dengan lahapnya di sofa. Sedangkan Keke memulai aksinya dan mencari-cari daftar siswa. Setelah menemukannya, Keke pun menuliskan sesuatu sambil menghela napas lega. Ternyata Keke telah menulis nama dirinya dan nama Chen Nuo di daftar siswa. Agar setelah libur musim dingin, tepatnya di semester baru, dia satu kelas dengan Chen Nuo. Beberapa saat kemudian di rumah Sun Keke, Guru Sun mengungkapkan bahwa ujian akhir kali ini Chen Nuo melakukannya dengan sangat baik. Guru Sun pun sangat berharap bisa melihat Nuo lagi di semester depan. Mendengar itu, Nuo menjawab, "Itu bukan masalah besar Guru Sun, aku akan melakukan yang terbaik." Namun dalam ingatannya Chen Nuo pada ujian semester lalu, dia mencontek teman kelas di sebelahnya, makanya nilainya lumayan. Hehe. Lalu Guru Sun mengatakan kalau dia dengar dari Keke jika Nuo memutuskan untuk merawat adiknya. Yang jadi pertanyaan Guru Sun, Nuo ini masih muda dan harus pergi ke sekolah. Jadi bagaimana caramu merawatnya? Tanya Guru Sun. Dengan santainya sambil nyengir, Nuo menjawab bahwa dia bisa bolos sekolah. Mendengar itu, Guru Sun bergumam dalam pikirannya, apa pantas mengatakan hal seperti itu di depan gurumu? Lalu Guru Sun mengungkapkan bahwa adiknya Nuo harus bersekolah di TK. Apa keluarga Gu tidak memberitahumu? Kamu ini terlalu sembrono. Meskipun kamu ingin merawatnya, ada banyak hal yang harus dibereskan. Mendengar ocehan dari Guru Sun, kali ini Nuo yang bergumam dalam pikirannya bahwa saat dia membesarkan Firefly dan yang lainnya tidak ada TK. Mereka hidup di alam liar. Tiba-tiba terdengar sebuah ketukan pintu. Tok 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 tok. Guru Sun pun berujar, "Keke, itu ibumu baru pulang." Keke pun langsung menyambut ibunya pulang. Lalu Guru Sun memperkenalkan istrinya ke Nuo. Dia adalah Bibiyang. Nuo pun menyapa, "Halo Bibiyang." "Halo," ujar Bibiyang membalas. Guru Sun pun menjelaskan kepada istrinya kalau Chen Nuo ini adalah salah satu muridnya. Setelah itu, Bibiyang mengungkapkan ingin menghapus riasannya, lalu akan menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Sayangnya saat makan malam tidak diperlihatkan oleh pengarang, dan scene malah berganti pada semester baru. Terlihat Nuo sedang mengajak adiknya untuk masuk ke TK. Nuo pun melihat banyak anak-anak di sana dan banyak yang menangis. Ada juga yang mencari-cari ibunya dan ada pula menangis karena ingin nonton TV. Sedangkan adiknya Nuo terlihat gugup. Nuo pun menenangkan adiknya dan mengungkapkan bahwa mulai hari ini dari hari Senin sampai Jumat adiknya akan tinggal di sini. Dan Nuo akan menjemput adiknya nanti. Jadi belajarlah membiasakan diri, ujar Nuo ke adiknya dan dijawab adiknya dengan huruf U dan M. Lalu adiknya memastikan lagi dan menanyakan, "Abang Nuo pasti akan menjemputku kan?" "Tentu, aku pasti akan menjemputmu sepulang sekolah hari ini," jawab Nuo sambil mengelus lembut adiknya agar tenang. Setelah itu Nuo pun pergi ke sekolah dan mencari-cari kelasnya. Apa aku pergi ke kelas yang salah? Oh iya, aku hampir lupa dengan pembagian kelas baru. Tidak heran banyak wajah baru yang tidak aku kenal, gumam Nuo.
Melihat ada Nuo, temannya Keke nyengir-nyengir. Dengan muka memerahnya, Keke menyapa Nuo. "Cie, cie," ujar temannya. "Jangan membuat masalah, kelas akan segera dimulai. Kembalilah ke tempat duduk," ucap Keke malu-malu kepada temannya. Teman-temannya pun tertawa melihat tingkah lucu Keke. Lalu Babang Nuo langsung menaruh tasnya di meja. Meja dan bangkunya pun bersebelahan dengan Keke. Keke berbahasa basi menanyakan kepada Nuo, apa Nuo benar-benar yakin ingin duduk di sini? Mendengar itu, Nuo menjawab apakah Keke keberatan? Tiba-tiba bel berbunyi menandakan pelajaran akan segera dimulai. Ternyata guru yang masuk adalah Guru Sun. Guru Sun mengumumkan bahwa mulai hari ini sampai lulus dia akan menjadi wali kelas di kelas ini, ujarnya. Melihat anaknya bersebelahan duduk dengan Nuo, Guru Sun langsung memanggil nama Chen Nuo. Nuo pun langsung dengan refleks mengangkat tangan sambil berucap, "Hadir, Pak." Dikira Nuo sedang absen, ternyata Guru Sun meminta Nuo untuk pindah duduknya ke belakang. "Aku akan meminta guru mata pelajaranmu untuk mengawasimu, jadi jangan mencoba menyontek di kelas," ujar Guru Sun. Semua teman kelasnya menertawakan Nuo, sedangkan Nuo bergumam dalam pikirannya, "Pak Tua Sun ini salah apa aku hari ini?" Sementara itu Keke terlihat galau karena Nuo pindah tempat duduk. Setelah itu Nuo berjalan ke tempat duduknya yang ditunjuk Guru Sun tadi. Sedangkan teman kelasnya berharap Nuo jangan kemari dulu karena dia masih ingin membaca novel. Nuo pun lalu duduk sambil melihat temannya membaca novel. Temannya yang belum diberitahu namanya ini pun berujar, "Saudara, tidak masalah jika kamu merayu seorang gadis di sekolah, tapi jangan membuatku terlibat." Mendengar teman sekelasnya keluh kesah, Nuo hanya menjawab, "Finding Kinjia. Aku lebih suka The Wet Hot Roaring in the West Wind karya Mr. Jin Yong. Ungkapan semuanya sangat bagus, tetapi aku lebih memilih tidak menyukainya karena membuatku ingin membaca ulang." Mendengar Chen Nuo yang ternyata suka membaca novel juga, dia sangat terkejut dan bersemangat. Dia tak menyangka orang seperti Nuo suka membaca novel. Oh iya, akhirnya namanya diberitahukan. Orang ini bernama Luo Qing. Setelah sepulang sekolah, sesuai janji, Nuo menjemput adik imut kesayangannya. Melihat abangnya menjemputnya, adik Xiaoye pun sangat senang dan menangis sambil memeluk abangnya menangis sejadi-jadinya. Melihat adiknya seperti itu, Nuo bertanya, "Apakah ada yang mengganggumu di TK?" Adik Xiaoye menjawab bahwa tidak ada yang mengganggunya. Hanya saja dia takut kalau abang Nuo tidak akan datang menjemputnya. Mendengar penuturan adik imutnya ini, Nuo hanya tertawa dan mengatakan bagaimana bisa dia tidak akan menjemput adik kesayangannya ini. Lalu Nuo dengan sepedanya mau mengajak adiknya untuk membelikan makanan. Nah, yang jadi pertanyaan, sepeda siapa yang Nuo pakai? Ayo jawab teman-teman, sepeda siapa? Tulis di komentar ya. Nuo lalu membonceng adiknya dan scene ini mengingatkan Bang Jep dulu pernah membonceng adiknya. Nostalgia yang membahagiakan. Lalu di perjalanan, adik Xiaoye pun bertanya kepada abangnya, apakah mereka akan pergi ke rumah kakak cantik itu? "Hah, bagaimana kamu tahu?" ujar Nuo. "Dia sepertinya menyukai abang," tutur adik Xiaoye polos. "Kenapa anak kecil sepertimu bisa tahu hal seperti ini?" ucap Nuo sambil goes-goes santai. Tiba-tiba Keke melambaikan tangan memanggil Nuo dan adiknya. Nuo pun sangat berterima kasih kepada Luo Qing atas sepedanya dan mengembalikannya. Nah, terjawab sudah, sepeda yang Nuo pinjam adalah milik Luo Qing. Luo Qing melihat adik imutnya Nuo langsung memberikan sebuah coklat sambil memperkenalkan dirinya bahwa dia Luo Qing, teman abangnya adik Xiaoye. Nuo pun melihat adiknya yang ragu-ragu dan mengatakan, "Ambillah dan makanlah, Dik." Adik Xiaoye tanpa pikir panjang lagi langsung mengambil coklat pemberian Luo Qing sambil memanggil nama Luo Qing dengan sebutan Abang Luo Qing. Melihat adik Nuo yang sangat imut, Luo Qing mengungkapkan, "Jika aku tahu sebelumnya, aku akan meminta orang tuaku untuk melahirkan adik perempuan untukku. Ayahku menghabiskan separuh hidupnya untuk menghasilkan uang. Dia terlambat menikah, jadi aku terlahir terlambat juga. Aku lahir saat usianya 40 tahun, dan sekarang dia sudah berusia 57 tahun. Hohoho, jadi kau adalah anak pria tua ya? Kau pasti anak kesayangan," ujar Nuo ke Luo Qing setelah mendengar curcolnya. Lalu Keke juga ikut nimbrung pembicaraan Nuo dan Luo Qing dan mengatakan, "Kenapa kamu tidak membawa adik Xiaoye ke rumahku untuk makan malam? Aku dengar jika Biro Pendidikan di distrik akan datang untuk memeriksa Senin depan kan?" Mendengar itu, Luo Qing menyarankan, "Bagaimana kalau kita pergi ke Temjon untuk bermain dan di sebelahnya ada tempat makan ayam tepung. Setelah bermain, aku akan mentraktir kalian di sana." Singkat cerita, mereka semua pun pergi ke tempat bermain.
Sedangkan Luo Qing meminta izin kepada yang lain bahwa dia ingin bermain sesuatu di sana. Jadi kalian bertiga bersenang-senanglah, ujarnya sambil menyerahkan sebuah kotak koin ke Nuo. Persahabatan pria ya, pikir Nuo sambil melihat Luo Qing memberikan jempolnya. Oh iya, mengenai jempol, apa kalian sudah lag teman-teman? Hehehe. Setelah itu Keke mengajak Nuo untuk bermain shooting basket. Nuo pun oke-oke saja, tapi dia ingin ke toilet dulu. Jadi Nuo meminta Keke mengajak adiknya dulu untuk bermain. Saat Nuo ke toilet, Nev dan teman-temannya juga datang ke tempat bermain. Kalian ingat kan dengan Nev ini yang dulu dibuat Nuo masuk ke rumah sakit? Nev sangat senang diajak minum dan jalan-jalan setelah dia pagi tadi melepas giftnya. Teman-temannya langsung merayakannya pula. Tiba-tiba salah satu temannya menunjuk sesuatu. "Bang Nev, lihat itu." "Siapa?" tanya Nev. Nev pun menoleh melihat sesosok gadis dengan adiknya tengah bermain shooting basket. "Hehehe, hari ini memang keberuntunganku," ujar Nev yang belum tahu kalau ada Nuo di tempat permainan ini. Nuo pun keluar dari toilet. Melihat Keke dan adiknya diganggu orang, adiknya berteriak memanggil abangnya. Tanpa pikir panjang lagi, Nuo memegang pundak Nev. "Yo, saudara Nev, sudah keluar dari rumah sakit ya?" "Siapa kau? Beraninya menyentuhku?" ucap Nev geram sambil menoleh. Melihat yang menyentuhnya adalah babang Nuo, dia langsung kena mental, sedangkan Nuo tersenyum ngeri. Salah satu temannya marah melihat Nuo yang menurutnya tidak sopan. "Beraninya kau? Saudara Nev sedang berbicara dengan calon istrinya. Kau cari mati ya?" Nev yang mendengar temannya mengatakan itu malah tambah kena mental. Tiba-tiba Luo Qing datang saat mendengar temannya mau dihajar. Luo Qing mengatakan kepada Nuo bahwa Nuo jangan takut. Nuo pun hanya diam santai sambil tersenyum. Lalu Luo Qing sangat geram dan menanyakan, "Siapa kalian berani sekali mengganggu temanku?" "Kalian yang cari masalah duluan," ujar temannya Nev yang ingin menghajar Luo Qing. Nev hanya diam dengan pucatnya. "Ayo hajar aku, ayahku adalah Luo Daso. Ayo hajar aku, cepat," tutur Luo Qing. Mendengar nama ayah Luo Qing, Nev CS seperti terkena bongkahan batu besar bertuliskan Luo Daso. Nev tak menyangka kalau di hadapannya adalah Tuan Muda Luo, putra bos Luo Daso. Tadi hanya salah paham. Saudara dan teman sekelasmu hanya ingin membicarakan sesuatu. Hari ini kami akan pergi. Maaf atas kesalahanku," ungkap Nev yang terlihat sangat kena mental. Seketika itu Luo Qing berteriak, "Saudara Labu, seseorang ingin menghajarku. Apa kau tidak peduli?" Dari kejauhan, seseorang yang tengah asik main kartu mendengar teriakan Luo Qing. Saudara Labu dengan cepat menghampiri arah suara yang dia dengar. "Tuan Muda, apa kamu baik-baik saja?" Dengan gamblangnya Luo Qing bilang bahwa orang ini katanya ingin membunuhku. "Apa? Kenapa aku? Bukan aku yang mengatakannya," ungkap Nev, sedangkan temannya yang mengatakan hanya diam tanpa kata. Tanpa banyak kata lagi, saudara Labu langsung mencekik Nev tanpa ampun. Nev terus membela diri bahwa semua ini hanya salah paham. Bang, bang, bang! Saudara Labu mendaratkan pukulannya tepat di wajah Nev. Saudara Labu terus saja memukul Nev. Semakin Nev ingin menjelaskan, semakin saudara Labu terus memukulnya. "Bang Labu, tolong maafkan aku. Aku adalah kebanggaan bos Luo Daso." Mendengar itu, saudara Labu makin geram dan memukul Nev dengan sangat kerasnya sambil mengatakan, "Brengsek kecil, kau hanya seorang pengecut dan kau bilang dirimu adalah kebanggaan bos Luo Daso." "Maafkan aku Bang Labu, aku salah, tolong maafkan aku," ujar Nev memohon-mohon. Di sisi lain, Nuo menutup mata adiknya dengan lengannya. Menurut Nuo, ini tidak cocok untuk dilihat anak kecil. Sedangkan Keke berlindung di punggung Nuo. "Tuan Muda, bagaimana menurutmu?" tanya saudara Labu. "Cukup, sudah cukup," jawab Luo Qing yang seperti terlihat kesian dengan Nev CS. Saudara Labu seketika itu langsung menendang Nev CS dan menyuruhnya untuk segera keluar dari tempat ini. Lalu saudara Labu meminta izin untuk pergi, dan jika ada sesuatu terjadi lagi, panggil saja aku Tuan Muda, ujarnya. Setelah itu melihat temannya hanya diam, Luo Qing pun tersenyum sambil mengatakan bahwa dia lupa bilang ayahnya yang membuka tempat permainan ini. "Bukankah kau jelas akan menjadi generasi kedua pangeran dunia bawah?" ujar Nuo. "Pangeran apanya? Aku biasanya tidak meminta sesuatu seperti ini. Jika ada yang menggertak kalian di masa depan, panggil aku saja," ungkap Luo Qing. Mendengar itu, Nuo mengungkapkan terima kasih atas kebaikan temannya itu. Sedangkan dalam pikirannya Nuo mengatakan bahwa dia tak menduga Luo Qing adalah putra Luo Daso.
Lalu Luo King mengajak adik Xiaoye untuk ke tempat makan ayam tepung, karena menurut Luo King adiknya Nuo ini pasti sudah lapar setelah bermain. Nuo pun mengingat masa lalu, menurutnya nama Luo Daso sudah tidak asing baginya. Awalnya Luo Daso hanyalah buruh pasir di pabrik pasir dan kerikil yang dikelola oleh negara. Proses kekayaannya tidak diketahui dan sekarang dia adalah seorang tokoh di wilayahnya. Tapi cepat atau lambat semua ini akan berakhir. Hidup Luo Daso akan berakhir dengan sangat suram. Ini yang terjadi di kehidupanku sebelumnya. Jika dihitung, ini mungkin akan terjadi dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi Luo King sangatlah sederhana dan rendah hati. Dia sangat suka membaca novel dan berteman orang yang ramah. Setelah itu scene berganti, tapi bukan di tempat makan ayam tepung, melainkan di depan pintu rumah Keke. Keke mengetuk pintu rumahnya. "Ayah, buka pintunya." Tidak ada jawaban dari ayahnya. Keke pun merasa aneh. Tadi pun lampu di kantor sekolah mati, tapi sekarang juga tidak ada di rumah. Kemana lagi ayah pergi? Gumam Keke murung. Melihat Keke murung, Nuo mengatakan kepada Keke bahwa dia punya permintaan kepada Keke. "Malam ini ada sesuatu yang harus kulakukan, dan aku tidak bisa meninggalkan adikku di rumah sendirian. Apa aku bisa menitipkan adik Xiaoye hanya sebentar saja?" "Hah, kamu mau pergi kemana malam ini?" tanya Keke. "Jangan tanya, aku akan menjemput adikku besok pagi," ujar Nuo. Keke pun paham dan sadar tidak boleh ikut campur urusan seorang laki-laki. Nuo pun menyerahkan adiknya ke Keke lalu pergi. Singkat cerita, Nuo telah berada di perusahaan pembangunan dan pengembangan jalan tempat ibunya Keke bekerja. "Disinilah Bibi yang bekerja. Sudah hampir waktunya pulang. Seharusnya Guru Sun berada di dekat sini," ungkap Nuo. Lalu Nuo berjalan-jalan di sekitar perusahaan ibunya Keke bekerja dan melihat sebuah mobil yang tidak asing. Dan Nuo juga melihat Guru Sun tengah duduk seperti sedang menunggu seseorang. Tiba-tiba seseorang muncul dengan jas dan dikawal 2 orang bodyguard. Melihat itu, Guru Sun langsung berdiri menghampiri. Karena ada seseorang yang mendekat, bodyguardnya pun menghalang Guru Sun. "Apa yang kau inginkan?" ujarnya. Bos dari bodyguard itu mengatakan bahwa dia kemari. Dari kejauhan, Nuo memperhatikan apa yang akan dilakukan Guru Sun, pikir Nuo. "Ambillah," ujar Guru Sun sambil mengasih sebuah koper kecil ke orang yang berjas itu, yang sepertinya orang yang selalu bersama ibunya Keke di dalam mobil. Orang itu malah memukul koper kecil yang ingin Guru Sun kasih. "Pergi," ujarnya, dan berhamburanlah uang yang ada di dalam koper, dan orang itu pergi dengan sombongnya. Guru Sun pun terlihat menahan amarahnya dan berujar, "Aku akan membayarnya kembali padamu." Setelah orang itu pergi, Guru Sun pun terduduk lesu dengan uang yang masih berhamburan. Tiba-tiba dengan sepedanya, Bibi yang datang melihat suaminya tengah duduk tak berdaya. Melihat istrinya datang, seketika itu Guru Sun memasukkan lagi uangnya ke dalam koper. "Yang Xiaoyi, lihat apa yang telah kau lakukan. Hebat sekali perbuatanmu," ucap Guru Sun yang sudah tidak bisa menahan amarahnya dan ingin memukul istrinya. Bibi Yang pun memejamkan mata. "Pukul aku, ayo pukul aku," ujarnya. Tapi apalah daya, Guru Sun tak bisa memukul istrinya. Istrinya pun menggenggam tangannya Guru Sun. "Sun, ini salahku, semuanya salahku. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, mari kita bahas di rumah, oke?" Mereka berdua pun pergi. Nuo yang melihat dari kejauhan bergumam dalam pikirannya, "Guru Sun memberi pria tadi uang. Sepertinya ini tidak sesederhana yang kupikirkan." Senin paginya, tepatnya di depan gerbang sekolah. Di sana ada orang yang dengan spanduknya mengatakan, "Sung Sengli, kau adalah bajingan tua yang tidak ingin membayar utang." Para siswa yang melihat pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Nuo juga ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan gerbang sekolahnya. Begitu juga dengan Keke. Dan alangkah terkejutnya Keke saat melihat spanduk dan mendengar omongan orang yang di depan gerbang sekolah. Tiba-tiba Guru Sun datang. "Apa yang kau lakukan? Uangnya, bukankah sudah kubilang akan membayarnya? Masih tersisa 2 hari. Kenapa kau membuat keributan seperti ini?" ujar Guru Sun sambil menyerahkan koper kecil. "Untuk sekarang aku hanya mempunyai ini, ambillah. Karena kau sudah berada di lingkungan sekolah, jangan mengganggu ketertiban sekolah. Pergi sekarang," lanjut Guru Sun. Orang penagih utang itu pun mengambil kopernya dan mengatakan bahwa membayar utang adalah kewajiban Guru Sun. "Kami juga tidak ingin melakukan ini." "Oke bro, kita sekarang waktunya pergi dan kembali lagi dalam 2 hari. Melihat itu, Keke memanggil-manggil ayahnya. Namun ayahnya tak menoleh sekalipun. Pikir Nuo yang melihat Guru Sun pasti tidak ingin melihat ekspresi putrinya.
Lalu guru Sun mengatakan kepada semua siswa bahwa jangan menonton ini, waktunya masuk kelas, kembalilah ke kelas kalian. Gosip pun langsung tersebar dan bisa kalian baca sendiri. Sementara itu di dalam kelas, terlihat suasana dalam kelas sangat tidak kondusif. Luo Qing pun berbisik ke Nuo dan menanyakan tentang keadaan Keke apakah baik-baik saja. Nuo menjawab bahwa guru Sun menyuruh Keke kembali karena ingin mengatakan sesuatu. Karena terlalu banyak rumor, Keke juga tidak bisa tinggal di sekolah untuk sementara waktu. Luo Qing, apa kamu bisa membantuku? Katakan saja, ujar Luo Qing. Bantu aku mencari asal-usul orang yang baru saja datang menagih hutang. Bahkan rentenir sekalipun tidak akan melakukan hal semerepotkan ini. Ayahmu seharusnya akrab dengan mereka. Bantu aku mencari tahu siapa yang melakukannya. Oke, ungkap Nuo. Mendengar permintaan temannya, dengan santainya Luo Qing menjawab bahwa itu tidak sulit. Aku akan menelpon Abang Hulu dan menanyakannya. Tapi kenapa kamu bertanya tentang ini? Kamu ingin membantu guru Sun ya? Bagaimana caranya? Aku akan membantunya membayar hutang, ujar Nuo. Lalu apa ada lagi? Tanya Luo Qing. Mendengar itu, Nuo menjawab bahwa dia minta tolong untuk meminta izin pada guru. Bilang saja aku bolos. Aku akan kembali ketika kamu sudah tahu informasinya. SMS aku, ucap Nuo ke Luo Qing. Nuo pun pergi dan akan memulai aksinya.